Shalom. Selamat pagi, selamat datang. Kami ucapkan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik dan sukacita, melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami, agar kami merasa tentram hidup di dalam lindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Sempurna dan besar.
Tuhan sebagai pendahuluan khotbah untuk kita pada minggu ini diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya akan memulai dari ayat 41, jemaat mengikutinya ayat 42 dan seterusnya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita merenungkan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mustahil kita beroleh kesempatan menikmati anugerah Tuhan pada hari ini. Kalau saat ini kita masih dapat menikmati anugerahnya, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Untuk itu, marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan atas apa yang telah kita perbuat di hadapannya, sehingga kita layak bersekutu dengan Dia. Kita saat teduh sejenak. Bapa kami yang di surga yang Maha Kuasa,
Kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Petunjuk hidup baru untuk kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Saya akan bacanya untuk kita semua. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya akan mengulangnya untuk kita. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan pada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Penebus yang Maha Kuasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selama-lamanya.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Majelis GKP Jemaat Khusus Rawamangun menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bagi kita semua, terutama kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut beribadah di jemaat ini. Kiranya persekutuan kita diberkati oleh Tuhan dan untuk memuliakan namanya serta berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Kami masih merindukan kehadiran Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam ibadah pada minggu-minggu selanjutnya. Berikut kami sampaikan penegasan warta jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dompet peduli kasih. Damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Bila Bapak Ibu serta pemuda-pemudi mempunyai kerinduan iman yang diketuk oleh Roh Kudus, agar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan secara khusus bagi jemaat kita di GKP Rawamangun yang terkena dampak dari COVID-19 ini, maka kami mengundang Ibu dan Bapak serta pemuda-pemudi untuk turut berpartisipasi menjadi berkat dengan tanpa paksaan melalui program Dompet Peduli Kasih sebagai wujud kepedulian dan kasih kita kepada warga sesama jemaat di GKP Rawamangun dan beberapa warga di sekitar lingkungan gereja. Pelayanan program Dompet Peduli Kasih ini juga untuk membantu jemaat yang terkena dampak COVID-19, diantaranya adalah jemaat yang terkena PHK dan juga jemaat yang tidak memiliki penghasilan seperti supir, ojek online dan lain-lain. Yang kedua, peribadahan gereja dalam masa new normal. Hari ini kita dapat melaksanakan ibadah yang sudah disesuaikan oleh tim gugus tugas GKP Rawamangun dengan berpedoman dari aturan pemerintah dan khususnya protokol kesehatan. Ibadah dilakukan 3 kali, yaitu ibadah pukul 7 sampai selesai, ibadah pukul 10 sampai selesai, dan yang ketiga adalah ibadah daring yang dimulai pada pukul 12. Ibadah daring ini diperuntukkan bagi jemaat yang berusia di atas 65 tahun dan jemaat yang tidak dapat hadir di gereja kita. Yang ketiga, pemberkatan pernikahan. Warta yang kedua akan menerima pemberkatan pernikahan yaitu Saudara Otto von Bries Mark Sinaga, nomor anggota 0529A, putra dari Bapak Berliapin Sinaga, Ibu Mariani Boru Manurung, dengan Saudari Oktamania Magdalena Boru Simarmata, putri dari Bapak Jacksiner Saragi, Ibu Taruli Hotma Ida Boru Simanjuntak, anggota Jemaat GKPS Gaporta Medan, Resort Medan Barat, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Jemaat GKPI Rawamangun pada pukul 10 WIB, dan ikat janji telah dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Juli 2020 yang lalu juga di Jemaat GKPI Rawamangun. Yang keempat, rapat penatua. Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan periodisasi di GKP Jemaat Khusus Rawamangun, maka panitia teknis pemilihan mengundang Ibu dan Bapak Penatua untuk hadir dalam rapat penatua
yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 setelah sermon dilaksanakan. Adapun agenda dari rapat penatua ini adalah untuk memilih calon guru jemaat dan juga ketua seksi kerohanian untuk periode 2020 hingga 2025. Yang kelima, pemekaran GKPI Resort Jakarta Raya 1 dan pengukuhan pendeta resort. Sesuai dengan surat keputusan pimpinan Sinode GKPI nomor 191/P.7/1 Romawi /2020 tertanggal 29 Januari 2020 tentang pemekaran GKPI Resort Jaya Raya 1, maka dengan surat ini GKPI Depok menjadi GKPI Jemaat Khusus Depok. Hari Minggu ini 19 Juli 2020 pukul 9 WIB di GKPI Jemaat Khusus Depok dilaksanakan pengukuhan Bapak Pendeta Edi Saputra Simamora STH MSI sebagai pendeta resort atau pimpinan jemaat GKPI Jemaat Khusus Depok. Berhubung Bapak Pendeta Revelindo Panggabean Korwil GKPI wilayah 11 pada hari ini juga memimpin acara pengukuhan pendeta resort dan pelepasan keluarga almarhum Bapak Pendeta UTP Tambunan di GKPI Jemaat Khusus Ciawi, maka Pendeta Wilson GP Lumban Tobing ditugaskan untuk memimpin acara pengukuhan pendeta resort GKPI Jemaat Khusus Depok. Sedangkan pendeta yang akan berkhotbah di GKPI Jemaat Khusus Rawamangun adalah Bapak Pendeta Erikson Huta Barat STH dari Pendeta Resort GKPI Jemaat Khusus Karangbahagia Cikarang. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit, yaitu yang sedang dalam perawatan di rumah dan perawatan di jalan. Firman Tuhan bagi yang sakit diambil dari Lukas 5 ayat 17b. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dan juga kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini tanggal 19 Juli hingga 25 Juli, Majelis Jemaat GKPI Rawamangun turut berbahagia atas bertambahnya usia saudara. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Bapak Ibu sekalian, setelah warta ini kita akan mendengarkan sosialisasi dari panitia pemilihan periodisasi di GKPI Rawamangun. Demikianlah penegasan warta jemaat untuk kita pada minggu hari ini, dan kami mengundang panitia periodisasi untuk melakukan sosialisasi buat kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat pagi. Salam untuk kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami panitia pemilihan periodisasi pengurus Jemaat Khusus Rawamangun 2020-2025 memberikan beberapa poin kepada kita semua jemaat di sini. Adapun beberapa poin dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Panitia teknis telah menerima SK dan telah dilantik pada minggu lalu 12 Juli 2020. Kedua, kami langsung bekerja setelah dilantik dan telah mempersiapkan mekanisme pemilihan yang tentunya sesuai dengan tata tertib sebagai landasan kami untuk melakukan pemilihan periodisasi Majelis Jemaat yang telah ditetapkan dan diatur oleh pimpinan Sinode dan Majelis Sinode GKPI. Ketiga, mekanisme pemilihan yang kami rancang telah memperhatikan dan menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini, yaitu dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Oleh karena itu, panitia
Pemilihan dalam hal ini menawarkan satu mekanisme pemilihan yang merupakan metode gabungan secara konvensional dan secara online. Yang dimaksud dengan konvensional adalah pemilihan di mana pemungutan suara jemaat akan hadir pada hari H pemilihan, dan pemilihan online adalah menggunakan sarana online dengan memberikan suara melalui satu aplikasi yang telah kami persiapkan. Adapun metode online yang telah kami persiapkan, kebetulan kami telah presentasikan pada kesempatan sermon hari Jumat 2 hari yang lalu di hadapan majelis dan PHJ. Kami telah menyampaikan dan memperagakan bagaimana metode tersebut akan kami laksanakan. Namun demikian, di pertemuan tersebut terdapat beberapa catatan dan penyesuaian dan perbaikan yang disampaikan kepada kami panitia, dan oleh karenanya kami panitia segera melakukan perbaikan, dan dalam waktu dekat kami akan segera mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut, sehingga harapan kami panitia di dalam pemilihan periodisasi 2020-2025 partisipasi warga jemaat dapat meningkat sesuai dengan harapan kita semua. Demikianlah beberapa poin yang dapat kami sampaikan kepada warga pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya kami dapat diberikan kepercayaan, hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya, sehingga pemilihan periodisasi pengurus GKPI Romangun Jemaat Khusus 2020-2025 dapat berjalan dan lancar. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa syafaat kita, permohonan kita pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Allah yang memberikan kami kehidupan, Allah yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menjalani hidup kami di dunia ini. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini, ya Tuhan, karena kasih-Mu dan berkat-Mu serta anugerah-Mu lah Engkau membawa kami untuk mampu hadir di rumah-Mu yang kudus ini bersama dengan saudara-saudara kami seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami masing-masing jemaat-Mu yang hadir saat ini, ya Tuhan, agar kiranya kebersamaan kami boleh lagi berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu yang kelak akan kami dengarkan juga boleh menaburi hidup kami dan menuntun hidup kami selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena beberapa program telah boleh terjadi di GKPI Jemaat Khusus Romangun ini atas penyertaan-Mu. Biarlah kiranya program-program ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan juga hanya untuk memuliakan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa kepada keadaan kami saat ini, ya Bapa, di mana bangsa kami sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan juga seluruh dunia, dan tidak ketinggalan gereja-Mu di GKPI Romangun. Biarlah kiranya dengan keadaan ini kami boleh melihat kemuliaan-Mu, ya Tuhan, bukan menjadi kami bersusah payah, bukan menjadi lari dari hadapan-Mu, tapi biarlah kiranya kondisi saat ini boleh menenangkan hati kami dan semakin mendekatkan kami kepada-Mu.
bahwa tiada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Engkau akan berikan kami kekuatan untuk melaluinya, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan WHO, sehingga kami boleh terhindar dari infeksi virus corona yang melanda dunia saat ini. Biarlah kiranya kami juga akan semakin berhikmat ya Tuhan, warga jemaat-Mu, untuk dapat menjaga kehidupan kami dalam era new normal ini, untuk bisa hidup lebih bersih, hidup lebih teratur, karena itulah yang sebenarnya Engkau inginkan dari kami Tuhan, hidup lebih teratur dan hidup lebih bersih di hadapan-Mu. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah juga kami serahkan kepada-Mu anak-anak kami yang dalam masa pandemi ini masih banyak yang tidak bisa melakukan sekolah tatap muka di sekolahnya Tuhan. Biarlah dengan sistem yang baru ini mereka belajar dari rumah dengan bantuan orang tua, bisa tetap berkembang, bisa tetap mempersiapkan diri, mengembangkan dirinya untuk menjalani hidupnya ke depan, untuk mempersiapkan hidupnya di masa yang datang. Biarlah kiranya hanya penyertaan-Mu yang terjadi Tuhan, supaya anak-anak kami dapat menjalaninya juga dengan sukacita. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan untuk saudara kami yang akan melakukan pemberkatan pernikahan. Biarlah kiranya rencana ini dapat berjalan dengan baik, semua pihak keluarga dapat mempersiapkan diri, terutama dalam keadaan pandemi ini yang banyak keterbatasan. Biarlah kiranya mereka dapat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga dapat melakukan adat istiadat dan juga pemberkatan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga menyampaikan dan merencana rapat penetua dalam rangka periodisasi yang akan dilaksanakan pada Jumat nanti. Biarlah kiranya panitia pemilihan beserta penetua dapat menjalankan tugas yang Engkau bebankan kepada kami semuanya, sehingga proses periodisasi ini nantinya dapat berjalan di jemaat-Mu, dan pelayanan di gereja-Mu GKP Rawamangun ke depannya akan semakin baik lagi Tuhan. Pada saat ini juga Engkau telah memberikan kesempatan untuk dilakukan pemekaran di GKP Resort Jaya Raya 1 dan pengukuhan pendeta resort. Biarlah kiranya acara tersebut dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau telah memilih anak-anak-Mu untuk melayani di Resort Jakarta Raya 1. Biarlah kiranya pendeta resort di Depok, Jemaat Khusus Depok dapat berjalan dengan baik Tuhan, dan pendeta yang telah Engkau pilih tersebut dapat menjalani tugasnya dengan penuh sukacita, sehingga jemaat di Jemaat Khusus Depok dapat terlayani dengan baik, dan firman-Mu akan semakin meluas dan akan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa yang berada di sekitar Depok. Terima kasih juga kami mengucapkan kepada-Mu Tuhan, karena pada saat ini Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Pendeta Erikson Huta Barat yang akan menyampaikan firman di tengah-tengah jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Amang Pendeta ini Engkau urapi hati, pikiran, dan mulutnya Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami jemaat-Mu dapat dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memahami firman-Mu dan membawa di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyerahkan kepada-Mu jemaat-Mu yang sedang berada dalam kondisi kurang sehat pada saat ini ya Bapa, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Engkaulah kiranya memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, agar mereka dapat menjalani masa-masa sulit dan masa-masa penyembuhan mereka dengan baik dan penuh sukacita, dan menyerahkan semuanya kepada-Mu, terlebih juga kepada keluarga yang mendampingi. Engkau berikan kekuatan sehingga mereka dapat dengan sukacita juga dapat mendampingi keluarga yang sedang sakit, dan juga saudara-saudara kami sedang berulang tahun. Biarlah kiranya Engkau yang akan menambah-nambahkan berkat dan sukacita di dalam pertambahan usia mereka, sehingga mereka juga dapat membagikan berkat yang Kau berikan kepada orang-orang di sekitarnya dan juga kepada alam ciptaan-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan dan kami mohon kepadamu, tapi biarlah kiranya Engkau yang menyempurnakan doa kami, karena kami telah berdoa di dalam pimpinan Roh Kudus melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Kristus Yesus, terpujilah Tuhan yang masih melayakkan kita untuk berkumpul kembali di gereja pada saat ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang masih beribadah di rumah dikarenakan faktor usia dan kesehatan dan hal-hal yang lain. Kiranya juga ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, tertulis dari Kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara responsor ya. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu,
dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Dengan terang tema minggu kita, penyembahan dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita mengenai sebuah keluarga, ya, seorang ayah dan ibu dan seorang anak yang kira-kira berusia 12 tahun. Nah, setiap hari mereka ketika mau makan atau mau tidur berdoa, dan tak lupa ayahnya ini mendoakan seorang janda miskin yang kebetulan tetangga mereka. Dalam doanya ayahnya mengatakan, "Ya Tuhan, tolonglah janda miskin itu agar hidupnya berkecukupan." Kebetulan keluarga mereka ini orang-orang yang berkecukupan. Setiap hari seperti itu. Nah, pada suatu saat, pada suatu pagi, si anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, ikatkanlah dulu tali sepatuku ini." Belum selesai lagi, "Ayah, belikanlah dulu sesuatu samaku." Belum lagi sampai ada 3 kali dikatakan si anak ini kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan kepada anaknya, "Kenapa engkau menyuruh ayah untuk melakukan itu? Kau sendiri kan bisa melakukannya." Nah, si anak ini dengan bijaknya mengatakan, "Nah, ayah juga seperti itu. Setiap hari ayah menyuruh Tuhan untuk memberkati janda miskin itu. Kenapa enggak langsung ayah sendiri yang melakukannya setiap hari kepada si janda miskin itu?" Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, cerita yang singkat inilah yang juga menjadi aplikasi dari khotbah kita pada saat ini. Kalau kita berkata tentang penyembahan, persembahan secara arti kata, saya pikir kita semua bisa mengartikannya dengan cara kita masing-masing. Bagaimana menyembah kepada Tuhan, bagaimana membawa persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, apa yang bisa kita bawa untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Tadi dalam berita jemaat, saya pun sangat sukacita sekali mendengar program gereja kita untuk membuat dompet peduli kasih. Itu salah satu caranya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, kenapa demikian? Karena memang dalam perikop kita pada saat ini, ya, dalam perayaan-perayaan umat Israel, mereka pun diajak untuk mengaplikasikan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa demikian? Dalam ayat-ayat 13 dan 14 dikatakan demikian, "Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan, dan haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu dan orang Lewi, bahkan orang asing, yatim piatu dan janda yang ada di tempatmu." Berarti kita semua harus menunjukkan sukacita kita
di hadapan Tuhan dengan cara untuk bisa tetap menjadi berkat. Ya, beberapa minggu yang lalu khotbah kita ya dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Ya. Nah, pada saat ini pun konsep penyembahan persembahan kepada Tuhan pun harusnya seperti itu. Ya. Kita memberi, kita berbuat bukan untuk Tuhan berbuat kepada kita, tetapi kita memberi, kita berbuat karena Tuhan terlebih dahulu telah berbuat kepada kita. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, makanya apalagi kalau berbicara tentang konsep persembahan, persembahan adalah sesuatu yang sangat sentral dalam hidup kekristenan. Ya. Tetapi memang sekarang ini ya, suka atau tidak suka, banyak orang yang salah memahami arti dari persembahan. Seringkali persembahan di dunia ini sudah kehilangan maknanya. Seringkali persembahan itu diartikan sebagai sumbangan, ya, pengumpulan dana, kewajiban dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan pada saat ini kita mau diajak kembali untuk mengerti mengenai hal tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, dalam buku yang ditulis oleh pendeta Dr. Einar Sitompul, Gereja Menyikapi Perubahan, di sana ada beberapa hal yang menyinggung tentang persembahan. Mengapa harus memberikan persembahan? Ya. Ada beberapa hal yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena yang pertama adalah Tuhan pencipta, pemelihara kehidupan kita. Kalau kita baca dari Mazmur 24 ayat yang pertama, dikatakan di sana, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ini yang harus kita lihat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara terkasih, yang selanjutnya yang harus kita lihat dalam kehidupan kita mengenai hal persembahan ini adalah bagaimana dikatakan dalam ayat 16 dan 17, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saya masih ingat kalau di GKPI konsep penyembahan persembahan ini mulai ketika Amang Pendeta Patut Sipahutar menjadi Bishop GKPI, ini sering didengung-dengungkan ya, sampai sekarang. Dalam artian GKPI ya, apalagi kalau kita baca almanak kita setiap tahun tuh di awalnya itu ada visi GKPI ya, menjadi gereja tempat penyembahan persembahan. Sebegitu pentingnya ya. Tetapi jangan hanya tinggal konsep saja, jangan hanya tinggal ritual saja. Karena apa? Banyak orang yang memberikan persembahan pada saat ibadah ritual ya. Nah, dalam pandemi COVID-19 ini ya, mungkin kita sudah 3 bulan, hampir 4 bulan beribadah di rumah masing-masing.
Banyak juga jemaat yang mengatakan, nggak wajib lagi lah memberikan persembahan, toh beribadah di rumah. Ya. Persembahan hanya disadari tempatnya hanya di gereja saja. Ya. Tetapi tidak kita sadari bahwa dimanapun dan kapanpun, bahkan diri kita pun kita berikan untuk menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, seperti bangsa Israel yang bersuka cita ya sewaktu merayakan hari raya Pondok Daun, ya hari raya panen itu, ya mereka bersuka cita selama 7 hari ya. Nah, kita pun dalam ibadah-ibadah baik di rumah, baik di gereja ini, mari ya, kita tunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Walau memang di tengah-tengah keterbatasan kita, ya mungkin kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada, pakai masker. Ya. Tadi pun saya dikatakan, dibisikkan, Amang nanti waktu khotbah maskernya tetap dipakai. Oh, tidak apa-apa, bagus, untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Kristus Yesus, ini yang harusnya menjadi sebuah sukacita kita ketika kita boleh kembali beribadah di gereja ini. Ya, saya nggak tahu apa motivasi kita untuk datang ke gereja ini. Ya, apakah hanya sekedar menjadi alat cuci dosa kita, ya kan? Seperti laundry itu, ya, kotor di laundry 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya, selesai dipakai bersih, kemudian seperti itu lagi, ya. Kan banyak seperti itu, ya. Atau justru kita datang menyembah kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai, memberkati kehidupan kita, ya. Telah memberikan segala sesuatunya kepada kita dan telah menyertai segala kehidupan kita. Nah, ini yang harusnya menjadi sukacita kita pada saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih, jika iman manusia telah dewasa, maka sesungguhnya hal mengenai penyembahan, apalagi persembahan ini, hal yang tak perlu diperdebatkan, apalagi dipermainkan, tetapi justru harus diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Karena ini juga harus menjadi sukacita kita, ya. Harusnya juga persembahan menjadi wujud kemitraan dan solidaritas jemaat, ya, saling mencukupkan. Saya ajak untuk kita boleh membaca 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. Boleh salah seorang membaca untuk kita? Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saling mencukupkan. Nah, ini juga yang harusnya terjadi di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dan kita tunjukkan itu karena Tuhan telah menunjukkannya pertama sekali kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Kristus Yesus, ini yang harus
kita lihat dalam kehidupan kita. Ya. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan sukacita, dengan kehidupan yang kudus, dan mari memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi memberikannya juga harus dengan kekudusan, dengan kekhususan, dengan kerelaan, dan tidak pernah menghitung apa yang telah diberikan. Ya, saya sangat senang sekali kalau mendengar lagu persembahan dari buku Inde nomor 204 ayat yang kedua itu. Nasanani lehon mi tondiro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut hartaku upasahat itu ho naso ucato kudo. Tuhan memberikan kepada kita semuanya, termasuk harta kehidupan kita, ya. Dan kita memberikannya juga kepada Tuhan melalui gerejanya, dan tak akan pernah kita akan menghitungnya. Ya. Jangan nanti kayak saya pernah mengalami ini, ya, di sekolah minggu yang pernah saya layani, ya. Bahkan juga mungkin bisa menjadi cerita yang fakta, ya, di kehidupan bergereja. Ya. Seringkali kalau pada saat itu ketika anak-anak sekolah minggu mereka memberikan persembahan, tetapi ketika mau pulang, ya, ditukar persembahannya. Iya, kakak, tadi aku kasih 5.000 loh, bisa tukar enggak? Ya, tukar kembaliannya 3.000 lagi lah untuk jajan. Iya, nggak tahu kalau kita pernah mengalami seperti itu, menjadi anak-anak sekolah minggu seperti itu, atau pernah menjadi guru-guru sekolah minggu yang mengalami seperti itu. Ya, padahal orang tuanya sudah memberikannya 5.000 untuk dia persembahkan, tetapi itu pun dipotong lagi, ya. Atau ada, ya, seorang, ya kita katakanlah orang dewasa, ya, yang lupa, rupanya harusnya dari kantong kirinya pada saat itu ngasih persembahan, rupanya dia ngasih kantong kanannya. Rupanya di kantong kanannya ini uang yang merah semua, di kantong kirinya ini gambar-gambar pahlawan, ya kan? Pada saat setelah selesai ibadah dia datang ke konsistori mengatakan, "Amang, sintuan nami, lupa tadi bah, ya, bisa ditukar enggak?" Atau hal yang lain, ya, atau dibikin catatan. Banyak seperti itu. Nah, ini yang juga harus kita ubah dalam kehidupan kita. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan dengan kerelaan hati yang tulus kepada Tuhan. Bahkan dikatakan nani leon ni tangan siamun, unang iboto tangan hampirang. Bukan untuk popularitas. Ya, karena banyak orang yang memberikan persembahan untuk populer. Ya. Apalagi untuk maksud tersembunyi. Dan kita harus mengatakan bukan jumlah tetapi buah iman kita kepada Tuhan. Ukuran persembahan bukanlah pada besarnya pemberian kita atau berapa yang kita berikan, tetapi berapa yang tinggal pada kita. Itulah yang kita pelajari. Tadi Bapak Ibu membaca epistel kita, ya, itu sebenarnya juga kalau kita sadari harusnya juga boleh menyayat hati kita. Ya. Bagaimana Yesus katakan kepada orang-orang saat itu, ya, aku berkata kepadamu, dalam pembacaan epistel tadi Markus 12 itu mulai dari ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka
semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini luar biasa, buah iman. Dan ini juga yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Memberi bukan untuk menerima lebih banyak. Ya. Songo makail, ya kan? Ya, tatuhor umpan, ya kan, kita beli umpan supaya kita mendapatkan ikan yang banyak. Ya. Bukan seperti konsep memancing, tetapi dengan sukacita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Kristus Yesus, mari kita semakin sadari, kita semakin lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih persembahkan dirimu. Ya. Saya boleh mengajak untuk menutup khotbah ini. Ada pelengkap hidung jemaat kita dari nomor 146. Ayat yang ketiga, boleh diiringi. PKJ 146 ayat yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu yang terkasih, persembahkan dirimu kepada Tuhan untuk Tuhan pakai. Sembah dan berilah kepadanya, dan kita akan bersuka cita ketika kita tidak menjadi lemah. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, untuk kami mau menunjukkan yang terbaik dalam hidup kami sebagai buah penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu. Kami mau menunjukkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar penyembahan dan persembahan tidaklah menjadi konsep belaka, tetapi haruslah menjadi buah iman kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Kami yakin dan percaya jemaat-Mu di tempat ini dan seluruhnya juga boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Baik yang beribadah di gedung gereja ini, ataupun yang masih beribadah di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang baik. Sertai dan berkatilah kami, agar kami mau menunjukkan sukacita kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu dan memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu.
Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Amin. Menghantar kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jemaat bangkit berdiri dan tunjukkanlah amplop persembahanmu kepada Tuhan. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat bersatu teduh sejenak.